Indonesia, negeri yang kaya akan potensi berlandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup. Sebagai paradigma kesejahteraan sosial, Pancasila mendorong pembangunan ekonomi yang layak dan berkeadilan. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disingkat dengan SDGs, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila dari Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi akan memberikan edukasi transaksi digital melalui KRIS yang menjadi salah satu langkah nyata bagi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, banyak pedagang yang masih mengandalkan metode transaksi konvensional menghadapi keterbatasan dalam akses pasar dan teknologi. Digitalisasi khususnya melalui QRIS hadir sebagai solusi yang mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah inovasi yang memungkinkan pembayaran tanpa tunai secara praktis, aman, dan universal. Dengan ini, pedagang dapat melayani pelanggan dengan lebih mudah tanpa harus menyiapkan uang kembalian dan dapat mengakses riwayat transaksi secara langsung. Dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersirat semangat pemberdayaan yang berkeadilan. Dengan KRIS, kita tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membantu pedagang kecil bersaing di era digital. Ini adalah langkah konkret mewujudkan ekonomi yang layak, inklusif, dan berkeadilan. Jadi gini Mas, kami mau kasih tahu tentang QRIS kan. Iya. Kebetulan ini Masnya jualan di belakang area Nesa, kampus. Nah, di kampus itu kan mahasiswa kan kebanyakan bayar apa-apa kan pakai QRIS. Oh iya. Ketimbang pakai dompet karena QRIS itu lebih mudah. Oh iya. Nggak perlu pakai bawa uang tunai itu sih, nggak perlu bawa dompet, udah scan, udah terbayar lah. Iya. Dan itu jamin aman karena itu tulisannya udah jelas, nominalnya udah jelas, dan itu karena bentuknya kan kalau pakai uang tunai kan itu bisa ada potensi rusak, atau mungkin kita bisa menerima uang yang sebenarnya nggak segitu. Umpamanya saya beli batagor nih 10.000, nah saya bayar 5.000 tapi masnya mungkin lagi fokus masa atau apa, tinggal bilang aja, jadi kan nggak tahu. Tapi kan kalau QRIS kan udah jelas 10.000. Nah, kalau QRIS juga udah aman, nggak bisa rusak dan nggak bisa ketipu kayak dikasih uang palsu gitu, nggak mungkin. Nah, enaknya QRIS gitu aman. Dan Tapi kira-kira mau bikin gitu orang kok bikinnya gampang, tinggal biasanya kalau ini kami bikinnya di aplikasi namanya Dana. Oh, Dana. Nah, itu aplikasi e-wallet atau dompet elektronik. Iya. Udah? Oke. Selamat sore Bu. Sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau boleh tahu ibunya atas nama izin. Terima kasih Bu Novi. Jadi kedatangan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya ingin melakukan edukasi sebagai bagian bentuk pengabdian masyarakat untuk UMKM. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan QRIS untuk usaha seperti rumah makan yang ibu sekarang. Jadi QRIS ini adalah sistem pembayaran melalui kode QR. Kan sekarang kita tahu banyak bentuk-bentuk sistem pembayaran, ada yang transfer, ada QRIS juga yang biasa pakai cash atau tunai. Kenapa perlu pembuatan QRIS ini dalam usaha yang seperti yang usaha ibu? Karena itu kalau kita pakai QRIS itu transaksinya itu lebih mudah. Terus kayak kita tuh gampang rekapnya, kan ada nominalnya. Jadi selain itu kita tuh menghindari itu kontak langsung. Ada manfaatnya itu menghindari kuman atau apa di uang tunai ya. Terus Apalagi zaman sekarang juga ada beredar uang palsu kan Bu. Jadi Iya. itu juga untuk meminimalisir kejadian penipuan. Bu ini udah mulai pasang QRIS jangan? Kalau kemarin kan biasanya kan kita
pakai tulisnya pakai tulis BCA. Cuman kadang kalau pakai BCA itu kan nggak semua bank kadang bisa masuk. Kadang BCA cuma kadang bank tertentu aja. Terus paling 4 bulanan kayaknya kalau yang mengikuti tulis ini. Karena biar mudah kalau pakai tulis yang ikut apa CPN ini kan untuk semua bank kan masuk. Bisa gitu loh. Kalau yang BCA kan kendalanya trouble, kadang ada yang lain nggak bisa masuk. Kadang terus disarankan kemarin yang tulis ini. Jujur ibu, pas pembuatan QRIS yang GPN ini susah tuh. Udah kok. Kemarin kan kita tanya langsung sama yang BCA-nya gitu loh. Terus kita dikasih tahu gini ternyata udah suami pas waktu bikin itu kemarin online. Iya, awalnya sama pihak BCA itu disuruh datang langsung ke, barangkali merasa kesulitan disuruh datang langsung ke BCA-nya mungkin bisa membantu, tapi ternyata pas dicoba sendiri bisa dan apa dicetak sendiri akhirnya Tahu QRIS ini dari mana? ya bener sebenarnya udah lama sih kalau tulis itu kan paling dulu awalnya sales ada sales sebelum saya di sini kan dulu sebenarnya sudah ada yang nawarin itu terus kebetulan dulu belum sempat menggunakan, baru saya di sini baru bisa menggunakan. Gimana manfaatnya selama 4 bulan ini menggunakan QRIS? Manfaatnya ya enak sih, kadang kita bisa uangnya kan itu masuk ke rekening, ternyata itu bisa itu bisa jadi tabungan, jadi kita nggak usah nabung nggak usah nabung ke bank atau ke ATM gitu. Terus ya itu tadi seperti yang dijelaskan sama mbaknya itu lebih aman, terus jadi tertahan sama uang. Karena sekarang saya lihat banyak kok customer yang tanya ada QRIS ternyata ya memang banyak orang yang menggunakan QRIS ternyata sekarang. Dengan transaksi digital melalui QRIS, UMKM tidak hanya menjadi lebih modern, tetapi juga menggerakkan perekonomian ekonomi lokal Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Dengan QRIS, kita dapat bersama mendorong kemajuan ekonomi UMKM, mewujudkan keadilan sosial, dan mendukung pencapaian SDGs. Mari bersama bergotong royong untuk Indonesia yang lebih baik.